Bismillah wa ba'du. Ayo ikhwah, sambil melihat pemandangan salah satu sudut di pojok pekarangan, tampak pepohonan. Nah, semoga saja ada kesan segar. Pada kesempatan kali ini, insyaallah akan saya sampaikan perbuatan yang enggak sampai kepada hukum wajib, tetapi bila dikerjakan fadilahnya besar, akan mendukung kepada kesucian, kebersihan, kejernihan hati. Karena Nabi SAW pernah satu kesempatan menjelaskan, lal, ketika tadi malam saya masuk surga, kok sudah terdengar langkah-langkah kakimu ketika kamu berjalan bersandal di depanku, kamu punya amalan apa? Waktu itu Bilal memberikan jawaban, setiap kali selesai adzan, sholat 2 rakaat. Setiap kali selesai berhadas, wudhu. Apa komentar Nabi SAW? Itu sebabnya. Kalau begitu, orang yang menjaga kesucian itu fadilahnya besar, yang dampaknya menyeluruh, puncaknya surga, dunia terbawa. Dunianya ya bersih, ya segar, hatinya ini penting menjadi cerah, karena perbuatan badan kan dipengaruhi oleh hatinya. Maka dengan demikian kebersihan itu perlu, bahkan harus untuk dijaga dan dijaganya. Nah, ini penting. Itu semua untuk kita perhatikan. Di kesempatan kali ini kita akan mengenal macam-macam mandi, tetapi nggak sampai kepada hukum wajib. Tetapi bila dikerjakan fadilahnya amat sangat besar. Apa saja itu? Insyaallah ada 8 macam. Kan kita sampaikan secara ringkas, rujukan kitab bersama dalilnya ada di kitab fikih Al-Wajiz tentang Al-Aghsal Al-Mustahabbah, mandi-mandi yang disuka. Sehingga apabila enggak sempat tertulis nama perawinya, yang jelas dengan diketahui buku rujukannya, itu nanti akan mudah untuk dilacak. Apa saja itu? Itu mandi setiap kali orang itu berjima. Jima selesai ingin mengulang yang kedua, selesai ingin mengulang yang ketiga. Itu karena memang masih semangat, semisal temanten baru, sehingga sehari bisa berulang-ulang. Atau karena lama berpisah, pulang kangen, akhirnya dilampiaskan berulang-ulang. Atau yang mendapatkan kesempatan untuk memiliki istri double. Selesai satu, pindah kepada yang lain. Atau memang termasuk memiliki syahwat ganda. Memiliki syahwat ganda. Nah, itu ketika selesai satu ingin yang berikut dan berikutnya. Itu apabila disela-selai satu dan berikutnya itu dengan cara mandi, itu luar biasa bagusnya. Walaupun hanya dengan berwudu saja itu sudah bagus, tapi diupayakan jangan sampai berlepotan, kemudian mengulang, karena potensinya di situ kan banyak sperma itu sel mati, nanti dikerumuni bakteri, kan bisa berdampak bahaya menuju kepada kesehatan. Makanya ketika Nabi SAW itu melakukan hal itu,
Kenapa kok enggak sekali saja? Maka jawabnya ini azka, lebih suci, atyab, lebih bagus, lebih fresh, lebih segar, athar, lebih steril. Nah, itu isi hadisnya seperti itu. Dan hadisnya Hasan rawahu Ibnu Majah dan juga Abu Dawud. Yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk perempuan yang terkena istihadhah. Pendarahan ada pada perempuan sebabnya haid setiap bulan, nifas selepas melahirkan. Sebab lain itu adalah istihadhah. Kalau haid cara penyelesaiannya jelas, harus mandi. Nifas juga demikian, harus mandi. Adapun kalau istihadhah, keluar darah semisal haid tapi bukan sebabnya karena ada urat yang luka sehingga mengucur darah dan keluarnya di tempat keluarnya darah haid. Maka itu termasuk najis walaupun dia beda sikapnya dengan haid. Kalau haid nifas jelas tidak sholat, tidak puasa, tidak jima. Tapi kalau istihadhah, apabila memang memungkinkan mau jima silahkan. Sholatnya jelas wajib, puasanya jelas wajib. Kenapa? Itu bukan masuk kategori pelarangan untuk berpuasa gara-gara haid atau nifas. Di situ gimana cara mandinya? Cara mandinya dengan ada beberapa pilihan, atau cara bersucinya ada beberapa pilihan. Semata dibersihkan kemudian wudhu setiap kali mau sholat, boleh. Ini mungkin dianggap cara yang paling ringan. Kemudian cara sedang yaitu zuhur diakhirkan, asar diawalkan sekali mandi. Maghrib diakhirkan, isya diawalkan sekali mandi. Dan subuh. Ini mungkin tengah moderat, agak ringan, tapi juga enggak berat. Yang terbagus dengan mandi 5 kali. Mau zuhuran mandi dulu, mau asaran mandi dulu. Demikian juga maghrib, isya, subuh. Maka mandi yang seperti itu termasuk mandi yang amat sangat disuka. Itu hadisnya adalah Sahih rawahu Abu Dawud, juga Imam Nasai. Lalu yang nomor 3, mandi setelah pingsan. Sebagaimana kasus dialami Nabi SAW ketika sakit, tanya, apakah manusia sudah sholat? Belum, mereka masih menunggumu. Kemudian minta disediakan air, beliau mandi. Terasa ringan, mau bangkit, ternyata jatuh pingsan lagi. Ketika sadar, tanya, sudah sholatkah mereka? Belum, mereka masih menunggumu. Minta disiapkan air, mandi, terasa segar, mau bangkit, pingsan lagi. Ketika siuman, sadar, tanya yang ketiga, apakah mereka sudah sholat? Dijawab, belum, mereka masih menunggumu. Kemudian minta disediakan air, mandi, seger, mau bangkit, pingsan juga. Akhirnya diminta Abu Bakar untuk ngimami sholat. Itu jelas contoh dari Nabi ketika pingsan, lalu siuman, lalu mandi, itu diantara hikmahnya akan menyegarkan. Dan itu ada sunnahnya, itu berpahala, bukan semata seger. Dan juga sebab pingsan yang lain. Lalu yang keempat, dianjurkan punya mandi, yaitu setelah menguburkan jenazahnya musyrik, bukan orang Islam. Kalau haknya mayit muslim itu dimandikan, dikafani, disolati, dikubur. Salat yang paling utama, kesempatan semua kaum muslimin fadilahnya besar, nyolati jenazah. Maka siapapun ketika berkesempatan semangatlah. Karena itu satu kirat, satu gunung, minimal gunung Uhud. Itu hanya sholat yang sangat ringan saja, tapi fadilahnya besar. Maka berusaha sholat yang diterima. Jenazahnya
disolati ada 40 orang ahli tauhid, yaitu muslim yang baik. Ya nanti permintaan mereka akan dikabulkan. Tapi kalau jenazahnya itu musyrik, itu hanya dikubur saja, hak utama. Jadi nggak ada kewajiban memandikan dan sebagainya, kubur saja. Dan ini berlaku untuk siapapun, jenazah kafir atau bukan, yang ngurus itu muslim atau bukan nggak masalah, karena memang bumi bagian atas untuk yang hidup, bagian bawah untuk yang mati. Siapapun mati ya yang ditanam, dikubur siapa? Ya siapapun, walaupun itu orang musyrik. Semisal kasus meninggalnya Abu Thalib, itu matinya belum Islam, karena dia mengatakan dicaci maki masyarakat lebih sakit daripada bakar di neraka. Oh, ngeri itu ucapannya. Maka jelas itu belum menunjukkan keislamannya, walaupun sepanjang hidup itu simpatik membela Nabi dan cinta. Akhirnya walau dia masih tetap neraka, ada keringanan. Apa keringanannya? Di neraka yang paling ringan. Bentuknya apa? Kaki menjamah api, otak mendidih, naudzubillah min dzalik. Itu yang paling ringan, kaya ngono kuwi. Makanya jangan main-main dengan kekufuran. Berislamlah yang baik-baik, yang tulus. Itu kondisi dia seperti itu. Makanya ketika mati, pesan Nabi SAW kepada Ali, sana dikubur. Kemudian setelah itu diperintahkan, mandilah. Kenapa kok begitu? Ya bisa jadi ketika meninggal itu keluar kotoran. Karena mati itu berat. Kadang orang itu ada suara ban meledos saja, kaget, itu bisa keluar kencing. Bahkan lebih. Nah, bagaimana lebih daripada itu? Nah, nanti bisa lebih berat dan berat lagi. Nah, itu berpotensi karena ikut mengubur, mengusung, nanti bisa berpotensi kena najis sana sini. Makanya selepas mengubur mayit dari orang musyrik, maka supaya suka mandi itu sebagai tanzih, cara menjaga kebersihan. Dan itu yang paling bagus. Lalu yang kelima, yang tadi riwayatnya oleh Imam Nasai dan juga Abu Dawud, sahih sanadnya. Sekarang yang kelima, mandi untuk kepentingan 2 hari raya, Fitri maupun Adha. Demikian juga buat orang yang hendak wukuf di Arafah. Nah, itu supaya mau wukuf di Arafah mandi dulu, berangkat ke Idul Fitri mandi dulu, berangkat ke Idul Adha mandi dulu. Itu amat sangat disuka, apalagi itu berinteraksi dengan orang. Jangan sampai suasana bahagia terganggu oleh bau-bau. Karena di antara tanda bagusnya keislaman seseorang adalah pesan Nabi SAW, man salimal muslimun min lisanih wa yadih, yaitu lingkungannya aman dari gangguan tangan dan lisan, termasuk gangguan lisan, bau-bau, atau dari badan bau-bau. Nah, makanya ketika berangkat berhari raya itu supaya mandi dulu sehingga fresh, segar, bahkan laki-laki harum yang semerbak, itu luar biasa, sehingga nanti lingkungan akan menjadi aman, nyaman, bahagia, sehingga kebahagiaan berhari raya nanti akan betul-betul mengesan yang luar biasa. Itu tadi yang kelima. Yang keenam, dianjurkan mandi sesudah memandikan mayit. Entah mayit ini mayit muslim atau bukan muslim, yang jelas yang punya dimandikan itu mayitnya muslim. Walaupun al-muslimu layan jus, orang Islam itu tidak najis badannya tentunya. Tetapi siapa yang memandikan supaya mandi. Kenapa? Ya yang namanya memandikan itu potensi kan ada kotoran kan. Potensi itu ada kotoran. Ya, karena memang proses nyawa dicabut itu adalah berat. Di antara tanda husnul khotimah itu pelipisnya berkeringat. Ini menunjukkan berat. Nah, semoga saja mati kita nanti husnul khotimah. Tandanya seperti itu. Sebagai tanzih, cara menjaga kebersihan juga, makanya siapa yang baru memandikan jenazah juga supaya mandi.
Lalu bagaimana bila ketika memandikan itu pakai APD, alat penjaga diri, sehingga tidak tembus air ketika memandikan? Ya, mau mandi silahkan, fungsinya mandi itu luas, tidak juga nggak mengapa. Apabila mandi jelas bagus, jadi segar, karena baru kebungkus plastik itu kan juga berkeringat, bau. Walaupun secara percikan dari air memandikan jenazah tidak ada, yang itu nggak jadi masalah. Yang jelas menggunakan tema global, yaitu mandi sesudah memandikan jenazah. Sifatnya anjuran tapi bukan sebuah keharusan, mengerjakannya baik. Berikutnya yang ketujuh, mandi ketika orang itu siap berangkat melaksanakan setat ihramnya. Entah ihram untuk umroh maupun ihram untuk haji. Di situ di mikot, tempat pemberangkatan, statnya. Sebelum berangkat, itu mandi dulu. Nah, ketika sudah mandi, ucapan pertama ketika memulai dari ihramnya dengan mengatakan labbaika Allahumma bi umrotin, itu bila umroh. Atau bila haji, tanggal 8 diantaranya mengatakan labbaika Allahumma bi hajjin. Nah, itu supaya sebelumnya mandi dulu, hikmahnya itu luar biasa, besar, nah penting sekali. Kemudian yang ke-8, mandi ketika hendak masuk Mekah. Karena kisahnya dari Ibnu Umar yang banyak beruswah napak tilas jejak Nabi. Nabi ketika perjalanan, kendaraannya apa, istirahat di mana, perbuatannya apa, termasuk mandi di sini misalnya. Itu Ibnu Umar itu ingin napak tilas dan semangat untuk melakukannya. Nah, termasuk adalah ketika hendak masuk Mekah di daerah Dzituwa. Nah, di situ maka masuk pagi hendak berangkat itu supaya mandi dulu. Atau mungkin bila yang banyak terjadi sekarang, standarnya naik bis dari mikot di Madinah ke Mekah, mungkin dimampirkan dulu ke hotel atau istirahat secukupnya. Setelah itu nanti akan berangkat masuk ke masjid untuk tawaf. Nah, itu ketika hendak berangkat itu supaya mandi dulu, itu hikmahnya besar, segar, fresh, bau-bau hilang, letih-letih tampak hilang juga, sehingga semangat zikirnya akan semakin mendalam. Itu ada 8 macam di antara mandi-mandi yang dianjurkan walaupun tidak mencapai kepada derajat wajib, tapi bila mengerjakannya nanti akan pengaruhnya besar, luar biasa. Badannya, batinnya, kecerahan jiwanya, bersih dari was-was setan, termasuk juga punya dampak pahala, nanti akan menjadi tabungan dia untuk akhiratnya. Wallahu suwab, walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.